Oke, selanjutnya setelah kita ngomongin tentang expected utility, expected value, kita akan ngomongin sedikit tentang decision theory ya. Ada 5 rules di dalam decision theory, yaitu ordering rules, equivalence or continuity rules, substitution or independence rules, decomposition rules, dan the choice rules gitu ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini adalah kasus yang akan kita gunakan untuk menerangkan tentang decision theory maupun untuk nanti kita akan ngomong tentang value of information, kita juga akan gunakan kasus ini. Jadi perlu diingat-ingat aja untuk teman-teman semuanya. Jadi ada Kim. Kim ini akan ngadain sebuah party gitu ya. Dia mau milih sebuah keputusan, dia mau milih di outdoors, porch atau indoors, di mana setiap keputusan yang dia pilih ada kemungkinan akan hujan maupun sunny gitu ya. Maka pertama kita lihat ada keputusan, yaitu dengan notes yang berbentuk kotak gitu ya. Itu adalah dia akan milih outdoor, porch atau indoors. Sedangkan di setiap keputusan ada kemungkinan, maka ditunjukkan dengan notes yang berbentuk lingkaran seperti ini, yaitu nanti kemungkinan ada probabilitasnya di masing-masing eventnya gitu ya. Nah, untuk pertama kita akan ngomongin tentang ordering rules. Apa itu ordering rules gitu ya? Di ordering rules, misal teman-teman punya namanya transitivity property. Maksudnya adalah jika teman-teman memilih X daripada Y dan teman-teman lebih memilih Y daripada Z, maka bisa dikatakan teman-teman akan memilih X daripada Z ya. Ya kan? Jadi jika teman-teman milih X daripada Y dan lebih milih Y daripada Z, maka teman-teman akan milih X daripada Z gitu ya. Atau secara matematika kita akan bisa bilang bahwa X akan lebih besar daripada Y akan lebih besar dari Z, maka X akan lebih besar daripada Z gitu ya. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini kita harus dalam decision tree itu kita harus lihat mana sih keputusan alternatif yang outcome-nya itu paling baik dan paling buruk gitu ya. Contohnya dalam kasusnya si Kim tadi, keputusan yang paling teman-teman katakan baik itu yang mana sih? Pastinya karena ini barbekyuan party, maka teman-teman akan memilih yang paling bagus adalah outdoor dan sunny, ya kan? Benar ya? Putusan yang mungkin akan terjadi adalah seperti ini ya kan. Bisa outdoor sunny, outdoor rainy, porch sunny, porch rainy, indoor sunny, indoor rainy gitu ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 possible outcome ya kan. 6 outcome. Nah, di sini kita harus urutin mana sih outcome yang lebih baik gitu ya. Pasti karena kita mau barbekyuan, yang paling baik adalah kalau di luar ruangan dan nggak hujan gitu ya. Yang paling buruk adalah yang apa? Yang menurut teman-teman buruk adalah karena kita objektifnya adalah memaksimalkan kepuasan, maka yang paling puas adalah ketika outdoor dan sunny gitu ya. Yang paling buruk adalah kalau ternyata outdoor malah hujan ya kan, udah di luar hujan berarti kan semakin amsyong gitu ya. Kalau indoor rainy ya emang benar gitu kan, kalau indoor emang rainy gitu ya. Atau indoor sunny lebih mending ya, udah di dalam tapi ternyata terang, mending lah daripada udah di luar tapi ternyata hujan. Berarti ini yang paling best adalah outdoor sunny dan yang paling worst adalah outdoor rainy gitu ya. Jadi di sini maksudnya dari ordering rules, dalam keputusannya itu kita harus pilih mana sih alternatif yang terbaik dan mana alternatif yang terburuk gitu ya. Kalau bisa dikatakan di sini dan X dan Y, maka X ini adalah best-nya gitu ya. Sedangkan Z ini adalah yang paling worst-nya gitu. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan yang terbaik dan yang terburuk gitu ya, kita ada rules yang kedua, equivalence or continuity rules. Apa itu? Yang dimaksudkan equivalent atau continuity rules, misal di sini kita punya ada pilihan A, B, dan C. Jika A lebih dari B dan B lebih dari C, dan kita tahu ada namanya probabilitas P,
di mana P itu nilainya antara 0 dan 1 ya. Maka jika teman-teman mau lihat gimana sih nggak ada bedanya antara teman-teman milih keputusan B yang udah tahu pasti itu for sure, jadi teman-teman akan dapetin B itu secara pasti, atau teman-teman pilih A dengan probabilitas P dan C dengan probabilitas 1 minus P. Paham ya kenapa ini 1 minus P dan ini P? Karena penjumlahan dari P dan 1 minus P harus 1, ya kan? Nah, teman-teman indifferent maksudnya adalah nggak ada bedanya antara teman-teman dapat satu kejadian yang pasti, for sure tadi, atau memilih dua hal yang masih ada kemungkinannya atau probability-nya gitu ya. B itu adalah certain equivalent atau dia udah pasti akan terjadi gitu ya, B. Nah, dan P adalah preference probability gitu ya. Jadi teman-teman akan milih A ini dengan probabilitas P dan milih C dengan 1 minus P. Jadi ini maksudnya equivalent adalah nggak ada bedanya gitu antara teman-teman milih keputusan B atau keputusan yang masih nggak pasti seperti ini. Nah, apa yang dimaksudkan di equivalence rules di decision theory si kasusnya Kim tadi? Maksudnya adalah semua intermediate outcome, maksudnya adalah intermediate itu adalah outcome yang berada di antara best dan worst, gitu ya. Itu harus ada ekuivalensinya gitu. Diekuivalensikan terhadap outcome worst dan outcome best-nya gitu ya. Tadi kan ada 6 outcome gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing ini diekuivalensikan ya kan, diekuivalensikan dengan outcome yang best yang tadi adalah outdoor dan sunny gitu ya, dan yang paling worst outdoor dan rainy gitu ya, diekuivalensikan. Nah, outdoor sunny di sini kita ekuivalensikan dengan outdoor sunny pastilah 1 gitu ya. Ya kan? Gitu juga dengan outdoor rainy. Maka ini jumlahnya harus 1 gitu ya. 1 berarti yang di sini adalah 0 gitu ya. Begitu juga dengan outcome yang lain yang berada di antaranya best dan worst gitu ya. Misal porch dan sunny. Porch dan sunny itu berapa sih jika dibandingkan dengan outdoor dan sunny? Pastinya nggak akan, utilitasnya nggak akan satu gitu ya, nggak akan sama gitu ya. Pastinya utilitasnya akan menurun. Ini adalah kayak semacam utilitasnya gitu ya. Pastinya akan agak menurun. Kenapa? Karena kalian nggak dapet yang maksimal gitu ya. Maka agak turun dikit nih porch tapi sunny. Oke lah masih di porch gitu ya sunny. Kita 0,95. Ini dapatnya dari mana? Salah satunya adalah subjective judgment atau expert judgment. Jadi satu orang dengan orang lain bisa jadi beda, ya. Di sini misal udah given 0,95. Maka dibandingin dengan OR-nya juga tinggal dikurangi 1 kurangi 0,95. Gitu juga IR dibandingkan dengan OS atau yang paling bagus outcome-nya gitu kan. 0,67 misal, dan selanjutnya dibandingkan dengan masing-masing best outcome-nya gitu ya. Jadi maksudnya adalah setiap alternatif yang diantaranya tersebut, antara best dan worst ini, kita ekuivalensikan dengan atau kita bandingkan dengan yang best dan worst-nya gitu ya. Pastinya hasilnya nggak 1 atau 0. Kalau itu best sama best atau worst sama worst pasti 1 gitu ya. Tapi di antaranya itu pasti nilainya antara 0 sampai 1. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah misal teman-teman pilih bandingin antara port sunny sama outdoor sunny, pastilah port sunny itu nilainya akan lebih turun daripada outdoor sunny ya kan, karena misal ini menggambarkan tentang happiness teman-teman gitu ya, pasti happiness teman-teman akan turun gitu ya. Dan selanjutnya ini dapatnya dari subjective judgment atau expert judgment gitu ya. Rules yang ketiga adalah substitution rules gitu ya. Nah, tadi di rules yang kedua teman-teman dapetin ya, misal ada B equivalent dengan probability dari suatu event A dan 1 minus P, probability 1 minus P dari event C gitu ya. Harus nggak ada bedanya dengan event yang udah pasti for sure tadi gitu ya, yang kedua tadi. Nah, sekarang kita misal punya event
seperti ini, punya product decision tree seperti ini, ya kan? Nah, kita bisa ganti kejadian B ini sebagai decision tree yang ini, ya kan? Karena dia adalah ekuivalensi atau nggak ada bedanya, gitu ya. Maka B yang ini bisa kita ganti, teman-teman. Instead of kita cuma bikin B, kita bisa masukkan si decision tree ini ke dalam sini. Atau hasilnya adalah ini. Ya kan? Sama probability-nya A sama 1 minus P-nya si kejadian C. Sama kan? Nah, maksudnya di sini gimana dengan kasusnya Kim tadi gitu ya. Misal probabilitas cuaca adalah 0,4 dan probabilitas cuaca cerah 0,4, hujan adalah 0,6 gitu ya. Sunny 0,4 dan rainy 0,6 gitu ya. Dan selanjutnya gitu. Nah, maka kita bisa substitusikan gitu ya. Yang tadinya kita punya seperti ini, sunny, rainy gitu ya, sunny, rainy, sunny, rainy. Sunny-nya ini kita bisa substitusikan gitu ya. Maka ini kita dapat apa? OS ya kan? OS gitu ya. OS di sini, si sunny tadi, OS di sini ekuivalensinya apa? Ekuivalensinya seperti kita lihat tadi di yang bagian ekuivalensi, OS ternyata ekuivalensinya adalah ini teman-teman. Ya, 1 sama 0. 1 OS, 0 OR gitu ya. Nah, bisa kita masukkan di sini. OS maksudnya adalah outdoor sunny, ya kan? Berarti di sini kan adalah probabilitasnya si outdoor sunny itu berarti ekuivalen dengan 1 OS dan 0 OR seperti yang di rules nomor 2. Dari ya. Contoh lain, misal kita ngomongin tentang indoor sunny gitu ya. Berarti di sini adalah eventnya probabilitasnya indoor sunny gitu ya. Indoor sunny tadi ekuivalensinya ya, indoor sunny ekuivalensinya adalah 0,57 OS, 0,43 OR gitu ya. Jadi kita tambahin 0,57 OS, 0,43 OR ya. Jadi maksudnya di sini substitusi seperti itu ya, dari ekuivalensinya tadi kita masukkan ke substitusinya gitu ya. Itu juga dengan IR, nanti teman-teman lihat kebalik lagi ke yang tadi di rules nomor 2 gitu ya. Rules yang nomor 4 adalah decomposition rules. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini kita bisa mensederhanakan, we can reduce gitu, compound deals to simple ones gitu ya. Kita bisa sederhanain, misal kita punya decision tree seperti ini. Kita bisa sederhanain seperti ini. Kenapa? Nah, kalau ini ada probabilitas P, di sini ada probabilitas 1 minus P gitu ya. Maka kalau kita mau ngitung kalau kita mau ngitung yang di sini, berarti tinggal P kali Q ya. Di sini misal 0,4, di sini 0,5, berarti kan kita tinggal kaliin aja gitu kan. Atau P kali Q, maka jadinya seperti ini ya kan teman-teman. Gitu juga dengan si B. Kan di sini ada 2 output B gitu ya. Output pertama dari B ini adalah P kali 1 minus Q atau P kali 1 minus Q. Nah, ya kan? Ditambah di sini kita punya juga 1 minus P gitu ya. Yang outputnya B gitu ya, outputnya B, yang outputnya akan cuma ini aja ya, PQ doang. Nah, berapakah itu? Berarti P kali 1 adalah P, P kali minus Q adalah PQ gitu ya, minus PQ ditambah 1 dikurangi P gitu kan. P-nya di sini hilang, berarti kita akan dapetin 1 minus PQ gitu ya. Di sini kita dapetin. Ya, berarti kita bisa namanya dekomposisi, bisa bikin itu lebih sederhana. Jadi output AB di sini yang tadinya kita punya 2 cabang seperti ini ya, kita bisa menjadikan 1 cabang aja jadi A dan B dengan probabilitas PQ dan 1 minus PQ gitu ya. Apa efeknya ke Kim Party tadi gitu ya? Setelah teman-teman dapetin ini yang di sebelah kiri saya ini, dapetin dari rules yang ketiga atau substitution rules tadi, kita ubah menjadi decomposition rules.
Caranya gimana? Caranya kita cari yang semua yang punya OS di outdoors gitu ya. Di outdoor kan ada yang punya OS, ada bagian ini sama bagian ini ya kan, yang di outdoors gitu ya. Maka kita kali aja, berarti kita lihat 0,4 kali 1 OS ya kan. Ada ditambah 0,4 kali 0 OR. Berarti di sini hasilnya adalah 0,4 OS ya kan. Sini juga 0,6 kali 0 OS, 0, 0,6 kali 1 OR. Berarti di sini adalah 0,6 OR. Maka ini ya, kita dapetin ya 0,4 payoff-nya adalah OS, yang di sini adalah OR gitu ya. Selanjutnya lain sama gitu ya, carinya juga sama 0,4 kali 0,9 OS ditambah 0,4 kali 0,5 OR. Di sini juga 0,6 tambah 0,32 OS dikali 0,6 kali 0,68 OR gitu ya. Semua yang punya OS disatukan, yang punya OR juga disatukan. Teman-teman akan dapetin seperti ini. Gitu. Dan selanjutnya. Itu yang maksudnya decomposition rules. Jadi kita sederhanain dari yang tadinya substitution rule seperti ini menjadi dekomposisi yang lebih sederhana. Nah, yang terakhir rules nomor 5 adalah the choice or monotonicity rules. Maksudnya apa di sini? Di sini misal teman-teman punya dua deals yaitu L1 dan L2 gitu. Nah, di sini misal jika decision maker prefer A to B, jadi dia lebih milih A daripada B, baik di L1 maupun L2 gitu ya, maka dia akan memilih L1 daripada L2 jika P1 lebih dari P2. Make sense ya? Jadi A akan lebih dipilih daripada B, baik di L1 maupun L2. Nah, si decision maker akan milih L1 daripada L2 ketika, karena A-nya sama-sama dipilih ya, ketika P1-nya di sini lebih besar gitu ya. Seperti yang tadi katakan, EMV akan cari yang EMV-nya besar. Ketika P1-nya ini lebih tinggi, maka akan dapat EMV yang lebih tinggi gitu ya. Kalau ini lebih rendah, maka EMV-nya lebih rendah gitu ya. Maka bisa dikatakan P1 ini lebih besar daripada P2 gitu ya. Nah, di sini maksudnya gimana? Kita akan, the decision maker akan mencari deals yang offer, yang memberikan greater change of receiving the better outcome. Jadi akan cari change yang lebih besar gitu ya. Contohnya di sini ada 3 kemungkinan tadi si Kim ya kan. Dia bisa milih outdoors, porch atau indoors. Dia milih yang mana ya gitu ya. Ini kita dapetin, hasil ini kita dapetin dari yang tadi nomor 4 ya. Dekomposisi. Teman-teman kalau masih ingat kita akan dapetin itu di dekomposisi. Kan kita dapetin ini bagian ini ya 0,4, 0,6 dan lain sebagainya dari hasil dekomposisi yang tadi 0,4 kali 1 OS jadi 0,4 OS gitu ya. Karena di sini 0,4 0 kali 0 OR 0 gitu ya. Dan selanjutnya gitu. Di sini kita lihat yang mana kita akan pilih. Kita akan pilih yang punya probabilitas yang paling tinggi. Outdoor 0,4 0,6, sini 0,57, sini 0,43, yang paling tinggi ternyata adalah 0,63 gitu ya. Kan di sini seperti kita tuh lihat. Ternyata yang paling tinggi adalah 0,63. Jadi dipilih lokasi indoors karena outcome-nya paling bagus gitu ya. Outcome paling bagus ditunjukkan dari probabilitasnya lebih tinggi seperti konsep yang ini tadi choice or monotonicity rules. Jadi cari probabilitas yang atau greater chance untuk yang lebih tinggi untuk dapetin better outcome gitu ya. Karena di sini indoors-nya probabilitasnya lebih tinggi daripada yang lain, maka teman-teman akan pilih yang indoors gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah summary-nya gitu. Di sini outdoors tadi ya, di sini outdoors ada dua kemungkinan yaitu bisa sunny bisa rainy gitu ya. Kalau kita lihat tadi utility-nya adalah 1 ya, maksimumnya ada 1 untuk outdoor sunny karena adalah best decision-nya, dan outdoor rainy adalah yang 0 karena decision paling buruk gitu ya, atau alternatif yang paling buruk gitu ya, alternatif yang paling buruk.
Maka teman-teman cari utilitasnya. Jadi in between-nya berarti kan antara 1 dan 0. 0,95 itu dapat dari mana? PS yang tadi. Di yang kedua ya. PS kita lihat ya yang kedua. PS di sini PS dibandingin dengan OS ya utilitasnya adalah 0,95 gitu ya. Atau IR kita lihat apakah 0,67? Ya kan? IR adalah 0,67 gitu ya. Nah, kita bisa hitung 0,63 ini dapat dari mana? Kita bisa hitung dari expected utility-nya gitu ya. Expected utility. Maksudnya adalah kalau tadi EMV kita cari kaliinnya dengan dolarnya, sekarang kita ganti probability-nya dikalikan dengan utility-nya. Jadi sama-sama 0,4 kita dapetin dari mana? 0,4 dikali 1 karena utility OS adalah 1 ditambah dengan 0,6 kali 0. Atau kita akan dapetin 0,4 ya kan? 0,63 contohnya kita dapat dari mana? Itu ini. 0,4 dikali 0,57 yaitu expected utility-nya si Sani, gitu ya, utility-nya si Sani ya, indoor ditambah 0,6 dikali 0,67 akan dapetin 0,63. Nah, teman-teman pilih yang mana? Pilih yang expected utility-nya paling tinggi gitu ya. Paling tinggi. Jadi di sini akan teman-teman pilih yang indoor. Seperti itu ya. Nah, cara lain untuk dapetin selain menggunakan utility value, kita juga bisa pakai MV gitu ya, anyway. Gimana caranya adalah teman-teman bisa tambahin di sini adalah bukan utility-nya tapi uangnya gitu ya. Nah, di sini misal kita anggap utility 1 gitu ya adalah $100 gitu ya. Jadi misal 0,4 outdoor sunny tadi yang outcome-nya paling tinggi adalah worth $100 dan outdoor rainy yang outcome-nya paling rendah adalah worth $0 gitu ya. Nah, di sini kita bisa kira-kira si expert judgment-nya harus ngasih judgment nggak cuma utility-nya. Kira-kira worth it berapa sih dalam bentuk dolar gitu ya. Misal hasil alternatifnya adalah PS gitu ya. Oh, ternyata buat seorang itu PS ini Port Sunny itu worth it $90 gitu ya. Port Rainy adalah $20 dan selanjutnya gitu ya. Jadi nggak ngomongin tentang utilitas lagi tadi yang utilitas juga bisa digituin. Ini bisa MV juga bisa gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman akan mengkalikan gitu ya. Mengkalikan seperti yang tadi EMV adalah teman-teman kalikan aja probability-nya dikali dengan payoff-nya ditambah dengan probability 0,6 ini dikali dengan payoff yang ini gitu ya. Misalnya dapetin adalah $40 gitu ya dan selanjutnya. Pilih EMV yang paling tinggi gitu ya. Nah, anyway, setelah itu kita bisa bandingin teman-teman tentang expected dollar value atau EMV-nya tadi dengan utility value-nya gitu ya. Ketika outdoor sunny tadi EMV-nya adalah $100, paid off-nya adalah $100 gitu ya. Atau utility-nya adalah 1 gitu ya. Port sunny tadi dihargai $90. Kalau teman-teman masih ingat-ingat, di sini adalah $90 gitu ya, port sunny. Nah, utility-nya adalah 0,95 sebelumnya di rules yang nomor 2 gitu ya. Dan selanjutnya, nah ketika teman-teman plot kan gitu ya, misal $100 tadi di sini adalah dolar versus utility, $100 tadi adalah 1 ya utility-nya di sini. Dan yang $0 tadi atau yang outdoor sunny tadi adalah $0 tadi adalah utility-nya 0 gitu ya. Kita plotkan, kita bikin sebuah grafik, ternyata kita dapetin sebuah seperti eksponensial gitu ya. Biasanya ketika teman-teman dapetin grafik seperti sini, eksponensial ini, biasanya menunjukkan sebuah risiko attitude tertentu, risk attitude tertentu. Biasanya yang bentuknya eksponensial ini cenderung berbentuk risk
risk averse atau risk taking. Coba teman-teman lihat, nanti kita akan jelasin lagi di next pertemuan. Gitu ya. Jadi untuk 5 rules hari ini sekian, kita lanjutkan dengan sentensi ekuivalen di slide selanjutnya, di presentasi selanjutnya.